Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan yang menurut gue sih menarik, mencerdaskan. Makanya itu gue bagikan kepada sobat-sobat sekalian, supaya kita juga ikut cerdas, supaya kita juga ikut pinter. Nalar kita tuh mantap gitu loh Ya, tapi masih terkisaran dalam masalah ijazahnya Pak Jokowi ya. Polemik inilah memang kita tahu makin lama nih makin berkembang kemana-mana. Bahkan Rismon itu yang terbaru bicara hal yang ya sangat personal lah Nah kita nggak ngerti tuh kenapa Rismon ngebuka itu. Yang pasti sampai saat ini gua pun masih kagak percaya apa kata Rismon. Nah kita simak aja nih apa kata Bang Deolipa. Yang menurut gua pandangannya itu mencerdaskan, mencerahkan kita. Nggak usah berlama-lama. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Kita play. Lalu kalau abang, menurut abang ya, dari awal walaupun kita udah tahu, sampai sejauh ini kebenaran yang diklaim atau diakui Roy Suryo itu dan Tifa itu secara hukum bisa dipertanggungjawabkan nggak bang? Dari argumentasi mereka, penelitian dan lain-lain gitu loh. Ya kalau mereka sudah jadi tersangka ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kan dasarnya itu. Ketika mereka dipenjadikan menjadi tersangka, apa yang mau dipertanggungjawabkan argumentasi hukum mereka? Wong mereka sendiri sudah dipersangkakan kok. Berarti kita tetap, abang tetap pada premis awal. Ini orang ini salah. Ya memang patut diduga salah. Makanya cuman kita sudah bisa tahu. Karena dari bukti-bukti kan. Kunci bukti itu cuma satu kok sebenarnya. Pengakuan dari UGM terhadap kuliahnya Jokowi sama ijazahnya udah cukup. Ketika UGM sebagai penerbit ijazah, sebagai penelur sarjana menyatakan iya benar, ya sudah selesai. Gitu kan, itu bukti itu aja cukup kan. Makanya kita bilang mereka pasti masuk penjara. Kenapa? Karena saksi paling valid, paling premium atau paling sweetnya itu kan dari UGM. Betul. Ketika mereka bilang ini benar asli, masa mereka yang orang luar atau orang yang bukan pejabat berwenang bilang nggak asli kan? Karena itu produk mereka kan? Ya produknya kan UGM kan, makanya ya mereka masih masuk penjara. Cuman pertanyaan satu, mudah nggak sih mereka itu kalau bakal masuk penjara gitu? Dijawab mudeng. Mereka udah tahu itu. Tapi ngeyel. Ya karena mereka gengsi. Oh sangel. Ya. Kalau di TikTok tuh kalau orang yang dilarang jalan terus, pasti ada backsoundnya. Apa itu? Wesangel. Angel iki. Mereka tahu sebenarnya mereka mudeng. Mudeng itu artinya mereka paham. Mereka ngerti sebenarnya. Ngerti dan tahu akibatnya. Apakah itu kemudian menegaskan isu-isu yang selama mengatakan ini bukan soal ijazah sih. Ada sesuatu misi di luar. High dan agenda. Ya. Agenda terselubung dari politik. Ya. Bisa saja ada. Cuman kan terselubung. Susah Siapa yang tahu kalau terselubung itu? Terselubung itu bisa kita tahu kalau selubungnya dibuka. Bang, ada yang bilang gini bang, Roy dan kan di hukum itu katanya ada istilah dader. Itu apa maksudnya dader itu? Dader, middle dader, ya pelaku utama turut serta melakukan. Turut serta melakukan. Tapi kita nggak usah pakai bahasa Belanda lagi lah. Kita bahasa Indonesia aja deh. Pelaku utama aja lah ya. Ya pelaku utama sama yang turut serta melakukan, begitu. Nah, kemarin kan Bu Eli Daneti mengatakan Rismon tuh kayak ngikut-ngikut aja. Itu. Lalu turut serta melakukan. Ya, turut serta melakukan. Dia terpengaruh sama diduga misi politiknya Roy. Ya, kan. Berarti, itu kan analisanya. Analisanya Bu Eli Daneti. Berdasarkan mungkin wawancara dengan si Rismon atau analisa berdasarkan yang dilihat-lihat. Iya, lalu Pak Suhadi kemarin menegaskan bahwa
setelah dia ketemu Pak Jokowi itu diduga dua orang ini memang tidak akan diberi RJ. Bukan karena apa? Yang pertama, Pak Jokowi butuh kepastian hukum. Yang kedua, dua orang ini diduga yang tadi bilang bahasa Belanda dader-dader itu loh. Oh, sebagai pelaku utama, Iya, aktor pelaku. iya. Karena dari situlah Pak Jokowi nanti akan melihat sebenarnya kalau lu pelaku utama tapi sekedar eksekutor atau yang mempengaruhi orang, Ya. siapa di belakang mereka seperti itu. Ya, sekarang kita bertanya, ada nggak sih aktor di belakang layar dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa ini? Nah, kemarin saya ajukan pertanyaan itu. Mungkin nggak karena Roy dengan Dr. Tifa ini Terafiliasi? terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Mungkin nggak? Nah, menurut Pak Suwadi mungkin saja. Menurut Bang Vincent? Kalau lihat apa ya warna baju ya atau apa gitulah mungkin ya. Warna baju yang dipakai Iya. Roy. Kalau menurut kita sih, apa sih yang nggak mungkin? Itu saya ribet banget mikirnya. Iya, segala hal bisa aja terjadi Bang ya. Mungkin aja gitu. Gue bisa bikin konten affiliate tanpa produk, tanpa kamera, tanpa editing, dan ini hasilnya. Sekarang kalian bisa bikin video seperti gua yang lagi mempromosikan sepatu ini. Dan itu makin panas kayaknya isu-isu itu. Apalagi setelah Pak Jokowi katanya kan ini kan selalu ada dulu udah yang sisa ini kunci aja, ternyata Rismon bolos nih lewat bawah celah dia masuk ya kan. Ya sekarang kemudian ada dua. Ya, kata banyak orang termasuk teman-teman relawannya Pak Jokowi katakan, dah yang dua ini tertutup atau terkunci. Tahu besok Tifa masuk lagi lewat celah mana gitu. Iya. Kan kita bilang Pak Jokowi pada dasarnya dan keluarganya pada dasarnya karakter tipikal pemaaf, gitu. Jadi kalau kadang-kadang kuasa hukumnya kan nggak paham juga karakter Pak Jokowi. Jadi kalau bilang tutup semua tidak ada lagi ini, ternyata masih lolos Rismon gitu. Kan akhirnya kan pengacara Pak Jokowi ini kan akhirnya kan salah bicara, begitu kan? Iya. Ternyata sama kliennya digocek nih pengacaranya juga gitu. Digocek. Tapi kalau misalnya Bang, misalnya kalau taruhlah tadi kita bilang Roy Tifa ini diduga terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu untuk misi politik tentunya. Kalau melihat orang-orang yang sekarang ada di sekitar itu, misalnya Kozinudin, ya kan masih bertahan tuh, Refli Harun, tadinya ada Jahmada Girzang, kemudian Jahmada Girzang kan pergi bersama Rismon, masih ada Pak Al-Katiri. Kalau sepenglihatan Abang, ada gak apa aura-aura politik tuh di orang-orang yang tersisa ini? Ada dong aura politik. Cuman kan kita nggak mungkin sebutkan. Oh, ada. Di belakang aja kita ngobrol. Ya, kita ngobrolnya di belakang aja. Kalau ini ada. Tapi Abang yakin itu ada ya? Kan kita udah bilang tadi di awal. Apa sih yang nggak mungkin? Apa sih yang nggak mungkin loh. Ngeri kali perisai apa statement itunya apa buat supaya nanti ujung-ujungnya Abang bilang itu Bang Vincent yang ngomong gitu ya. Nggak, kita nggak bilang begitu. Nggak mungkin kita menyebutkan Bang Vincent. Iya siap. Saya tuh banyak pelindungnya sekarang. Pokoknya apa-apa, saya kenal Bang Deo, udah selesai. Jadi gitu Bang ya, berarti mungkin aja. Misalnya Refli Harun gitu kan Iya, orang ada auranya. Begini, setiap manusia yang politis selalu terafiliasi dengan politis.